Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Tabi Pun. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Nindi Profitasari selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang telah kami diskusikan, yaitu karakteristik alat evaluasi. Sebelum memasuki materi pertama, perkenalkan nama anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu Atia Sandrina Gunawan, yang kedua ada Anissa, yang ketiga itu ada Della Valentina, yang keempat itu ada Kurnia Ayu Saputri, dan yang kelima itu ada Najwa Kansa Salsabila. Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, untuk materi yang pertama itu pengertian alat evaluasi dalam proses pembelajaran. Istilah alat dalam evaluasi pembelajaran adalah evaluasi atau instrumen evaluasi yang berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai hasil belajar peserta didik menurut Arikunto 2021. Adapun menurut Brinkerhoff dalam Widoyoko 2012, evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan itu telah tercapai. Selain itu, pandangan lain menyatakan bahwa alat evaluasi merupakan sarana yang digunakan untuk menilai hasil pencapaian tujuan pembelajaran dalam proses pengajaran. Kegiatan evaluasi seharusnya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada pemberian nilai atau angka semata. Lebih dari itu, evaluasi itu memiliki fungsi penting sebagai umpan balik dalam proses interaksi edukatif antara guru dan peserta didik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan menurut Ali dalam Jamara tahun 2000. Adapun menurut Septiani 2019, yaitu alat evaluasi adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi suatu proses pembelajaran, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari proses yang dievaluasi. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa alat evaluasi itu merupakan suatu sarana atau instrumen yang digunakan untuk membantu guru dalam menilai, mengukur, serta mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan alat evaluasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, tujuan alat evaluasi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta melihat perkembangan hasil belajar peserta didik. Nah, evaluasi ini dilakukan secara sadar dan terencana oleh guru guna memperoleh informasi mengenai pencapaian belajar peserta didik sekaligus sebagai bahan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui evaluasi, guru dapat mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman, pengertian, dan penugasan materi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Kemudian, evaluasi pembelajaran juga bertujuan untuk mengukur atau menilai efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran secara menyeluruh. Menurut Sujono, tujuan alat evaluasi adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai bukti mengenai tingkat perkembangan dan kemajuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Dan yang kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengevaluasi serta merefleksikan pengalaman serta kegiatan mengajar yang telah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, mengetahui tingkat keefektifan metode, teknik, model, pendekatan, serta strategi yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, pada intinya itu, tujuan dari alat evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran serta melihat perkembangan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan refleksi guru untuk meningkatkan kualitas dalam suatu pembelajaran. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik alat ukur evaluasi pembelajaran. Alat ukur evaluasi yang baik harus mampu mengukur data secara akurat sesuai dengan fungsinya.
Oleh karena itu, instrumen yang baik harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu valid. Valid berarti alat evaluasi mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah menilai kemampuan memahami materi, maka soal yang dibuat harus benar-benar mengukur pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Yang kedua yaitu reliable. Reliable berarti alat evaluasi memiliki hasil yang konsisten. Jika tes yang sama diberikan kepada kelompok siswa yang berbeda dan hasilnya relatif sama, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable atau dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu relevan, artinya alat evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, indikator, serta kompetensi yang ingin dicapai. Dengan demikian, instrumen yang digunakan benar-benar berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Yang keempat yaitu representatif. Representatif berarti soal atau instrumen yang digunakan harus mewakili seluruh materi yang telah dipelajari, bukan hanya sebagian kecil saja. Yang kelima yaitu praktis. Alat evaluasi harus mudah digunakan, baik dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun dalam pengolahan hasil penilaiannya. Yang keenam yaitu diskriminatif. Artinya, alat evaluasi mampu membedakan kemampuan peserta didik, sehingga dapat terlihat mana siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, maupun rendah. Yang ketujuh yaitu spesifik. Instrumen evaluasi harus disusun secara jelas dan fokus untuk mengukur aspek tertentu agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang terakhir yaitu proporsional, artinya tingkat kesulitan soal harus seimbang antara soal mudah, sedang, dan sulit, sehingga kemampuan siswa dapat diukur secara menyeluruh. Dengan memperhatikan karakteristik tersebut, alat evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran dapat menghasilkan penilaian lebih akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Baik, sekiranya begitu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis alat evaluasi dalam pembelajaran. Jenis-jenis alat evaluasi dalam pembelajaran secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu alat evaluasi berbentuk tes dan alat evaluasi berbentuk non-tes. Pertama, alat evaluasi berbentuk tes. Tes merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didik melalui pertanyaan atau tugas yang harus dijawab oleh peserta didik. Tes dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik. Tes tertulis biasanya berbentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Tes lisan dilakukan melalui proses tanya jawab antara pendidik dan peserta didik. Sedangkan tes praktik digunakan untuk menilai keterampilan peserta didik secara langsung melalui kegiatan tertentu. Yang kedua, alat evaluasi berbentuk non-tes. Alat evaluasi ini digunakan untuk menilai aspek yang tidak selalu dapat diukur melalui tes, seperti sikap, minat, motivasi, dan perilaku peserta didik. Beberapa bentuk alat evaluasi non-tes antara lain observasi, wawancara, angket atau kuesioner, serta dokumentasi. Melalui berbagai alat evaluasi tersebut, pendidik dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai perkembangan belajar peserta didik. Sekian materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya materi pentingnya karakteristik alat evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, karakteristik alat evaluasi sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran karena evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Evaluasi itu tidak hanya berfungsi untuk memberikan nilai kepada peserta didik, tetapi juga untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Melalui evaluasi, pendidik itu dapat memperoleh informasi mengenai tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah mereka pelajari, kemudian perkembangan kemampuan belajar mereka, serta efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Nah, karakteristik alat evaluasi juga perlu diperhatikan karena kualitas instrumen yang digunakan itu akan sangat mempengaruhi hasil penilaian yang diperoleh. Apabila alat evaluasi itu disusun dengan memperhatikan karakteristik yang baik seperti validitas, reliabilitas, dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, maka hasil evaluasi yang diperoleh
itu akan lebih menggambarkan kemampuan peserta didik secara sebenarnya. Nah, sebaliknya apabila alat evaluasi itu tidak disusun dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka hasil penilaian yang diperoleh dapat menjadi tidak akurat dan bahkan dapat menimbulkan kesalahan dalam menilai kemampuan peserta didik. Nah, selain itu, karakteristik alat evaluasi itu juga penting diperhatikan agar proses penilaian itu dapat dilakukan secara objektif dan juga adil. Alat evaluasi yang baik itu harus mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif dari penilai. Kemudian, karakteristik alat evaluasi juga berperan dalam membantu pendidik mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui hasil evaluasi yang diperoleh dari instrumen yang baik, pendidik itu dapat mengetahui apakah metode yang digunakan itu cukup efektif dalam membantu peserta didik memahami materi, atau apakah strategi serta media pembelajaran yang digunakan itu sudah efektif dalam membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Nah, jika hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka melalui evaluasi, pendidik itu dapat melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dengan demikian, memperhatikan karakteristik alat evaluasi dalam proses pembelajaran itu akan memberikan hasil evaluasi yang diperoleh menjadi lebih akurat, objektif, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal ini sangat penting karena hasil evaluasi itu tidak hanya digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian belajar peserta didik, tetapi juga sebagai dasar pendidik dalam mengambil keputusan terkait perbaikan dan juga peningkatan kualitas proses pembelajaran di masa yang akan datang. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa alat evaluasi merupakan instrumen yang digunakan pendidik untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil belajar peserta didik serta mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Alat evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran, menilai perkembangan peserta didik, dan menjadi bahan refleksi bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Agar hasil penilaian akurat dan dapat dipercaya, alat evaluasi harus memiliki karakteristik seperti valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan proporsional. Selain itu, alat evaluasi juga terdiri dari dua jenis, yaitu tes dan non-tes, yang digunakan untuk menilai berbagai aspek kemampuan peserta didik secara objektif dan sistematis. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada teman-teman yang kurang memahami dari materi yang telah kami sampaikan tadi, teman-teman boleh mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.